Jembatan dan air mengajariku tentang menjadi penghubung tanpa meminta untuk dimiliki. Air tidak pernah berhenti mengalir hanya karena jalannya berliku. Ia turun dari gunung, melewati batu, melewati tanah, melewati tempat yang menolaknya. Ia tidak marah pada batu yang menghalanginya. Ia tidak protes pada tanah yang membuatnya keruh. Ia hanya mencari celah, lalu terus berjalan. Karena ia tahu, kalau ia berhenti, banyak tempat yang akan kering. Jembatan tidak pernah memilih siapa yang boleh lewat di atasnya. Ia menerima langkah berat dan langkah ringan. Menerima orang yang berterima kasih dan orang yang tidak pernah menoleh. Ia berdiri di tengah dua sisi yang tidak bisa saling bertemu. Menahan beban, menahan hujan, menahan angin. Ia retak diam-diam, tapi ia tidak pernah menutup diri. Keduanya mengajariku bahwa hidup ini butuh orang yang mau menjadi penghubung, orang yang mau berdiri di tempat yang tidak nyaman, supaya orang lain bisa bertemu, orang yang mau mengalir ke tempat yang tidak, mengundangnya, supaya tidak ada yang kering, orang yang mau menahan beban supaya orang lain bisa sampai ke seberang. Manusia sering berhenti menjadi penghubung saat merasa tidak dihargai. Kita mau jadi air, tapi hanya kalau air itu mengalir ke tempat yang bersih. Kita mau jadi jembatan, tapi hanya kalau jembatan itu diberi nama kita. Kita mau menyambung, tapi hanya kalau penyambungan itu dirayakan. Padahal, hal yang paling penting sering terjadi di tempat yang tidak terlihat dan tidak dipuji. Air mengajariku bahwa kekuatan itu bukan tentang keras, tapi tentang tidak berhenti. Batu bisa hancur karena air yang terus mengalir pelan-pelan. Tembok bisa runtuh karena air yang mencari celah tanpa lelah. Air tidak melawan dengan keras. Ia menang karena ia sabar. Ia tidak pernah lelah mencari jalan. Bahkan saat jalannya dipenuhi lumpur, jembatan mengajariku bahwa berguna itu tentang ketersediaan, bukan tentang kesempurnaan. Ia tidak menunggu catnya, tidak mengelupas, baru bisa dilalui. Ia berlubang, tetap dilalui. Ia goyang, tetap dilalui. Karena ada anak yang harus sampai ke sekolah hari ini. Ada barang yang harus sampai ke pasar malam ini. Ada orang yang tidak bisa menunggu sampai kau sempurna. Kita hidup di dunia yang penuh jurang. Jurang antara orang yang mengerti dan orang yang belum mengerti. Jurang antara orang yang punya dan orang yang tidak punya. Jurang antara orang yang memaafkan dan orang yang masih marah. Jurang itu tidak akan hilang dengan sendirinya. Ia hanya bisa dilewati kalau ada yang mau menjadi jembatan, dan air itu hanya bisa sampai ke tempat yang kering kalau ada yang mau mengalir ke sana. Maka kalau hari ini kau merasa lelah karena terus mengalir ke tempat yang tidak, berterima kasih. Ingatlah air yang tetap mencari celah meski keruh. Kalau hari ini kau merasa sial-sial karena menahan beban tanpa dipuji, ingatlah jembatan yang tetap berdiri meski retak. Jembatan dan air mengajariku tentang bertahan di antara dua sisi. Air tidak pernah memilih tempat untuk mengalir. Ia turun dari tempat tinggi, melewati tanah yang keras, melewati batu yang tajam, melewati lumpur yang membuatnya keruh. Ia tidak berhenti karena jalannya kotor. Ia tidak kembali karena jalannya sulit. Ia hanya terus mencari jalan turun. Karena ia tahu, kalau ia berhenti, tempat di bawahnya akan kering. Jembatan tidak pernah meminta untuk dipuji setiap kali ada yang lewat. Ia berdiri diam di antara dua sisi yang tidak bisa saling menyentuh. Ia menahan beban orang yang terburu-buru, menahan langkah orang yang ragu, menahan hujan dan angin tanpa membalas. Ia retak pelan-pelan, tapi ia tidak pernah menutup diri, karena ia tahu kalau ia roboh, banyak orang akan terjebak di tempatnya masing-masing. Keduanya mengajariku bahwa bertahan itu seringkali pekerjaan yang paling sepi. Tidak ada yang melihat air berjuang melawan batu. Tidak ada yang memuji jembatan saat ia menahan beban di tengah malam. Tapi tanpa mereka bertahan, jarak akan tetap menjadi jarak. Jurang akan tetap menjadi jurang. Orang akan tetap terpisah. Manusia sering berhenti bertahan saat merasa tidak ada yang melihat usahanya. Kita mau mengalir, tapi hanya kalau alirannya bersih. Kita mau menyambung, tapi hanya kalau penyambungan itu membuat kita terlihat penting. Kita mau menjadi penghubung, tapi hanya kalau penghubung itu diberi nama kita. Padahal hal yang membuat hidup orang lain bisa berjalan justru terjadi di tempat yang tidak meminta pengakuan. Air mengajariku bahwa kelembutan yang terus-menerus lebih kuat dari kekerasan yang sesaat. Ia tidak menghancurkan batu dengan sekali pukul. Ia mengikisnya sedikit demi sedikit, hari demi hari, sampai batu itu memberi jalan. Ia tidak marah pada rintangan. Ia hanya mencari celah lain. Ia menang bukan karena ia keras, tapi karena ia tidak pernah lelah. Jembatan mengajariku bahwa berguna itu tentang hadir, bukan tentang sempurna. Ia tidak menunggu catnya, tidak mengelupas, baru bisa dilalui. Ia berlubang, tetap dilalui. Ia goyang,
tetap dilalui. Karena ada orang yang tidak bisa menunggu, ada anak yang harus sampai ke sekolah hari ini, ada makanan yang harus sampai ke pasar malam ini, ada harapan yang harus sampai ke tempatnya sebelum padam. Kita hidup di tengah jurang yang dibuat oleh waktu, jarak, salah paham, dan keegoisan. Jurang itu tidak akan hilang kalau semua orang menunggu ada orang lain yang menyambungnya. Jurang itu hanya bisa dilewati kalau ada yang mau berdiri di tengah, menahan beban, menjadi tempat lewat. Maka kalau hari ini kau merasa lelah karena terus mengalir ke tempat yang tidak berterima kasih, ingatlah air yang tetap mencari celah meski keruh. Kalau hari ini kau merasa sial-sial karena menahan beban tanpa dipuji, ingatlah jembatan yang tetap berdiri meski retak. Kalau hari ini kau merasa ingin menyerah karena tidak ada yang melihatmu menyambung, ingatlah bahwa ada dua sisi yang akhirnya bisa bertemu. Jembatan dan air mengajariku tentang menjadi jalan bagi orang lain tanpa menuntut balasan. Air tidak pernah menghitung berapa kali ia ditolak sebelum memutuskan untuk terus mengalir. Ia dilempar batu, ia dibendung, ia diarahkan ke tempat yang tidak ia inginkan. Tapi ia tidak berhenti. Ia mencari celah lain. Ia merembes pelan-pelan. Ia menetes sedikit demi sedikit sampai batu itu akhirnya memberi jalan. Ia tidak marah. Ia tidak membalas. Ia hanya tahu bahwa kalau ia berhenti, banyak tempat akan kering. Jembatan tidak pernah memilih siapa yang berhak lewat di atasnya. Ia menahan langkah orang yang tergesa, langkah orang yang ragu, langkah orang yang bahkan tidak menyadari ia ada. Ia menerima beban berat tanpa mengeluh. Ia menerima hujan tanpa menutup diri. Ia menerima angin tanpa melawan. Ia retak pelan-pelan, tapi ia tetap berdiri. Karena ia tahu, kalau ia roboh, dua sisi akan kembali terpisah. Keduanya mengajariku bahwa menjadi penghubung itu pekerjaan yang paling sepi. Tidak ada yang melihat air berjuang melawan batu. Tidak ada yang memuji jembatan saat ia menahan beban di tengah malam. Tapi tanpa mereka bertahan, jarak akan tetap menjadi jarak. Jurang akan tetap menjadi jurang. Orang akan tetap terjebak di tempatnya masing-masing. Manusia sering berhenti menjadi penghubung saat merasa tidak dihargai. Kita mau mengalir, tapi hanya kalau alirannya bersih dan jalannya mulus. Kita mau menyambung, tapi hanya kalau penyambungan itu membuat kita terlihat penting. Kita mau menjadi jembatan, tapi hanya kalau jembatan itu diberi nama kita. Padahal hal yang paling penting dalam hidup justru terjadi di tempat yang tidak meminta pengakuan. Air mengajariku bahwa kelembutan yang konsisten bisa mengalahkan kekerasan yang sesaat. Ia tidak menghancurkan batu dengan sekali hantam. Ia mengikisnya sedikit demi sedikit, hari demi hari, sampai batu itu akhirnya mengalah. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak menyerah. Ia menang bukan karena ia keras, tapi karena ia tidak pernah lelah mencari jalan. Jembatan mengajariku bahwa berguna itu tentang hadir, bukan tentang sempurna. Ia tidak menunggu catnya, tidak mengelupas, baru bisa dilalui. Ia berlubang, tetap dilalui. Ia goyang, tetap dilalui. Karena ada anak yang harus sampai ke sekolah hari ini. Ada barang yang harus sampai ke pasar malam ini. Ada harapan yang harus sampai ke tempatnya sebelum padam. Kita hidup di dunia yang penuh jurang. Jurang antara orang yang mengerti dan orang yang belum mengerti. Jurang antara orang yang memaafkan dan orang yang masih menyimpan luka. Jurang antara orang yang punya kesempatan dan orang yang belum mendapatkannya. Jurang itu tidak akan hilang kalau semua orang menunggu ada orang lain yang menyambungnya. Maka kalau hari ini kau merasa lelah karena terus mengalir ke tempat yang tidak berterima kasih, ingatlah air yang tetap mencari celah meski keruh. Kalau hari ini kau merasa sial-sial karena menahan beban tanpa dipuji, ingatlah jembatan yang tetap berdiri meski retak. Jembatan dan air mengajariku tentang menjadi penghubung di tempat yang tidak memilihmu. Air tidak pernah meminta izin sebelum mengalir ke tempat yang menolaknya. Ia turun dari gunung, melewati tanah kering, melewati batu yang keras, melewati lumpur yang membuatnya keruh. Ia tidak berhenti karena jalannya kotor. Ia tidak kembali karena jalannya sulit. Ia hanya terus mencari jalan turun. Karena ia tahu kalau ia berhenti, ada tempat di bawah sana yang akan mati kehausan. Jembatan tidak pernah memilih siapa yang layak lewat di atasnya. Ia menahan langkah orang yang terburu-buru, langkah orang yang ragu, langkah orang yang bahkan tidak menoleh untuk melihat siapa yang menahannya. Ia berdiri di tengah dua sisi yang tidak bisa saling menyentuh. Menerima beban, menerima hujan, menerima angin. Ia retak diam-diam
tapi ia tidak pernah menutup diri. Keduanya mengajariku bahwa menjadi penghubung itu pekerjaan yang paling tidak terlihat. Tidak ada yang memuji air saat ia merembes pelen-pelen melalui celah batu. Tidak ada yang berterima kasih pada jembatan saat ia menahan beban di tengah malam. Tapi tanpa mereka bertahan, jarak akan tetap menjadi jarak. Jurang akan tetap menjadi jurang. Orang akan tetap terjebak di tempatnya masing-masing. Manusia sering berhenti menyambung saat merasa tidak dihargai. Kita mau mengalir, tapi hanya kalau alirannya bersih. Kita mau menyambung, tapi hanya kalau penyambungan itu membuat kita terlihat penting. Kita mau menjadi jembatan, tapi hanya kalau jembatan itu diberi nama kita. Padahal, hal yang membuat hidup orang lain bisa berjalan justru terjadi di tempat yang tidak meminta pengakuan. Air mengajariku bahwa kesabaran itu lebih kuat dari kekerasan. Ia tidak menghancurkan batu dengan sekali hantam. Ia mengikisnya sedikit demi sedikit, hari demi hari, sampai batu itu akhirnya memberi jalan. Ia tidak marah pada rintangan. Ia hanya mencari celah lain. Ia menang bukan karena ia keras, tapi karena ia tidak pernah lelah. Jembatan mengajariku bahwa berguna itu tentang hadir, bukan tentang sempurna. Ia tidak menunggu catnya, tidak mengelupas, baru bisa dilalui. Ia berlubang, tetap dilalui. Ia goyang, tetap dilalui. Karena ada anak yang harus sampai ke sekolah hari ini. Ada makanan yang harus sampai ke pasar malam ini. Ada harapan yang harus sampai ke tempatnya. Sebelum padam, kita hidup di tengah jurang yang dibuat oleh waktu, jarak, salah paham, dan keegoisan. Jurang itu tidak akan hilang kalau semua orang menunggu ada orang lain yang menyambungnya. Jurang itu hanya bisa dilewati kalau ada yang mau berdiri di tengah, menahan beban, menjadi tempat lewat. Maka kalau hari ini kau merasa lelah karena terus mengalir ke tempat yang tidak berterima kasih, ingatlah air yang tetap mencari celah meski keruh. Kalau hari ini kau merasa sial-sial karena menahan beban tanpa dipuji, ingatlah jembatan yang tetap berdiri meski retak. Jembatan dan air mengajariku tentang menjadi jalan bagi orang lain tanpa menuntut balasan. Air tidak pernah menghitung berapa kali ia ditolak sebelum memutuskan untuk terus mengalir. Ia dilempar batu, ia dibendung, ia diarahkan ke tempat yang tidak ia inginkan. Tapi ia tidak berhenti. Ia mencari celah lain. Ia merembes pelan-pelan. Ia menetes sedikit demi sedikit sampai batu itu akhirnya memberi jalan. Ia tidak marah. Ia tidak membalas. Ia hanya tahu bahwa kalau ia berhenti, banyak tempat akan kering. Jembatan tidak pernah memilih siapa yang berhak lewat di atasnya. Ia menahan langkah orang yang tergesa, langkah orang yang ragu, langkah orang yang bahkan tidak menyadari ia ada. Ia menerima beban berat tanpa mengeluh. Ia menerima hujan tanpa menutup diri. Ia menerima angin tanpa melawan. Ia retak pelan-pelan, tapi ia tetap berdiri. Karena ia tahu, kalau ia roboh, dua sisi akan kembali terpisah. Keduanya mengajariku bahwa menjadi penghubung itu pekerjaan yang paling sepi. Tidak ada yang melihat air berjuang melawan batu. Tidak ada yang memuji jembatan saat ia menahan beban di tengah malam. Tapi tanpa mereka bertahan, jarak akan tetap menjadi jarak. Jurang akan tetap menjadi jurang. Orang akan tetap terjebak di tempatnya masing-masing. Manusia sering berhenti menjadi penghubung saat merasa tidak dihargai. Kita mau mengalir, tapi hanya kalau alirannya bersih dan jalannya mulus. Kita mau menyambung, tapi hanya kalau penyambungan itu membuat kita terlihat penting. Kita mau menjadi jembatan, tapi hanya kalau jembatan itu diberi nama kita. Padahal hal yang paling penting dalam hidup justru terjadi di tempat yang tidak meminta pengakuan. Air mengajariku bahwa kelembutan yang konsisten bisa mengalahkan kekerasan yang sesaat. Ia tidak menghancurkan batu dengan sekali hantam. Ia mengikisnya sedikit demi sedikit, hari demi hari, sampai batu itu akhirnya mengalah. Ia tidak terburu-buru, ia tidak menyerah. Ia menang bukan karena ia keras, tapi karena ia tidak pernah lelah mencari jalan. Jembatan mengajariku bahwa berguna itu tentang hadir, bukan tentang sempurna. Ia tidak menunggu catnya, tidak mengelupas baru bisa dilalui. Ia berlubang, tetap dilalui. Ia goyang, tetap dilalui. Karena ada anak yang harus sampai ke sekolah hari ini. Ada barang yang harus sampai ke pasar malam ini. Ada harapan yang harus sampai ke tempatnya sebelum padam. Kita hidup di dunia yang penuh jurang. Jurang antara orang yang mengerti dan orang yang belum mengerti. Jurang antara orang yang memaafkan dan orang yang masih menyimpan luka. Jurang antara orang yang punya kesempatan dan orang yang belum mendapatkannya. Jurang itu tidak akan hilang kalau semua orang menunggu ada orang lain yang menyambungnya. Maka kalau hari ini kau merasa lelah karena terus mengalir ke tempat yang tidak berterima kasih,
Ingatlah air yang tetap mencari celah meski keruh. Kalau hari ini kau merasa sial-sial karena menahan beban tanpa dipuji, ingatlah jembatan yang tetap berdiri meski retak. Jembatan dan air mengajariku tentang bertahan di tempat yang tidak memilihmu. Air tidak pernah memilih tempat untuk mengalir. Ia turun dari tempat tinggi, melewati tanah yang keras, melewati batu yang tajam, melewati lumpur yang membuatnya keruh. Ia tidak berhenti karena jalannya kotor. Ia tidak kembali karena jalannya sulit. Ia hanya terus mencari jalan turun, karena ia tahu kalau ia berhenti, tempat di bawahnya akan kering. Jembatan tidak pernah meminta untuk dipuji setiap kali ada yang lewat. Ia berdiri diam di antara dua sisi yang tidak bisa saling menyentuh. Ia menahan beban orang yang terburu-buru, menahan langkah orang yang ragu, menahan hujan dan angin tanpa membalas. Ia retak pelan-pelan, tapi ia tidak pernah menutup diri, karena ia tahu kalau ia roboh, banyak orang akan terjebak di tempatnya masing-masing. Keduanya mengajariku bahwa bertahan itu seringkali pekerjaan yang paling sepi. Tidak ada yang melihat air berjuang melawan batu. Tidak ada yang memuji jembatan saat ia menahan beban di tengah malam. Tapi tanpa mereka bertahan, jarak akan tetap menjadi jarak. Jurang akan tetap menjadi jurang. Orang akan tetap terpisah. Manusia sering berhenti bertahan saat merasa tidak ada yang melihat usahanya. Kita mau mengalir, tapi hanya kalau alirannya bersih. Kita mau menyambung, tapi hanya kalau penyambungan itu membuat kita terlihat penting. Kita mau menjadi penghubung, tapi hanya kalau penghubung itu diberi nama kita. Padahal, hal yang membuat hidup orang lain bisa berjalan justru terjadi di tempat yang tidak meminta pengakuan. Air mengajariku bahwa kelembutan yang terus-menerus lebih kuat dari kekerasan yang sesaat. Ia tidak menghancurkan batu dengan sekali pukul. Ia mengikisnya sedikit demi sedikit, hari demi hari, sampai batu itu memberi jalan. Ia tidak marah pada rintangan. Ia hanya mencari celah lain. Ia menang bukan karena ia keras, tapi karena ia tidak pernah lelah. Jembatan mengajariku bahwa berguna itu tentang hadir, bukan tentang sempurna. Ia tidak menunggu catnya, tidak mengelupas, baru bisa dilalui. Ia berlubang, tetap dilalui. Ia goyang, tetap dilalui. Karena ada orang yang tidak bisa menunggu. Ada anak yang harus sampai ke sekolah hari ini. Ada makanan yang harus sampai ke pasar malam ini. Ada harapan yang harus sampai ke tempatnya sebelum padam. Kita hidup di tengah jurang yang dibuat oleh waktu, jarak, salah paham, dan keegoisan. Jurang itu tidak akan hilang kalau semua orang menunggu ada orang lain yang menyambungnya. Jurang itu hanya bisa dilewati kalau ada yang mau berdiri di tengah, menahan beban, menjadi tempat lewat. Maka kalau hari ini kau merasa lelah karena terus mengalir ke tempat yang tidak berterima kasih, ingatlah air yang tetap mencari celah meski keruh. Kalau hari ini kau merasa sial-sial karena menahan beban tanpa dipuji, ingatlah jembatan yang tetap berdiri meski retak. Jembatan dan air mengajariku tentang menjadi penghubung tanpa meminta untuk dimiliki. Air tidak pernah berhenti mengalir hanya karena jalannya berliku. Ia turun dari gunung, melewati batu, melewati tanah, melewati tempat yang menolaknya. Ia tidak marah pada batu yang menghalanginya. Ia tidak protes pada tanah yang membuatnya keruh. Ia hanya mencari celah, lalu terus berjalan. Karena ia tahu, kalau ia berhenti, banyak tempat yang akan kering. Jembatan tidak pernah memilih siapa yang boleh lewat di atasnya. Ia menerima langkah berat dan langkah ringan. Menerima orang yang berterima kasih dan orang yang tidak pernah menoleh. Ia berdiri di tengah dua sisi yang tidak bisa saling bertemu. Menahan beban, menahan hujan, menahan angin. Ia retak diam-diam, tapi ia tidak pernah menutup diri. Keduanya mengajariku bahwa hidup ini butuh orang yang mau menjadi penghubung. Orang yang mau berdiri di tempat yang tidak nyaman, supaya orang lain bisa bertemu. Orang yang mau mengalir ke tempat yang tidak mengundangnya supaya tidak ada yang kering. Orang yang mau menahan beban supaya orang lain bisa sampai ke seberang. Manusia sering berhenti menjadi penghubung saat merasa tidak dihargai. Kita mau jadi air, tapi hanya kalau air itu mengalir ke tempat yang bersih. Kita mau jadi jembatan, tapi hanya kalau jembatan itu diberi nama kita. Kita mau menyambung, tapi hanya kalau penyambungan itu dirayakan. Padahal, hal yang paling penting sering terjadi di tempat yang tidak terlihat dan tidak dipuji. Air mengajariku bahwa kekuatan itu bukan tentang keras, tapi tentang tidak berhenti. Batu bisa hancur karena air yang terus mengalir pelan-pelan. Tembok bisa runtuh karena air yang mencari celah tanpa lelah. Air tidak melawan dengan keras, ia menang karena ia sabar. Ia tidak pernah lelah mencari jalan, bahkan saat jalannya dipenuhi lumpur. Kata penutup, mungkin suatu hari nanti tidak ada yang mengingat
namamu sebagai orang yang menyambung. Mungkin tidak ada yang tahu bahwa kau pernah menahan beban supaya orang lain bisa lewat. Mungkin tidak ada yang berterima kasih karena kau tetap mengalir ke tempat yang kering. Tapi ingatlah, ini, setiap kali dua hati yang berjarak akhirnya berbaikan, ada air yang pernah mengalir di antaranya. Setiap kali dua tempat yang terpisah akhirnya terhubung, ada jembatan yang pernah berdiri di tengahnya. Setiap kali harapan yang hampir padam, akhirnya sampai ke tujuannya. Ada seseorang yang memilih untuk tidak berhenti. Kau mungkin tidak akan dikenang. Tapi karena kau, mereka bisa sampai. Karena kau, mereka bisa bertemu. Karena kau, mereka bisa hidup. Dan kalau itu terjadi, maka semua lelahmu menjadi berharga. Karena penghubung sejati tidak bekerja untuk dikenang. Ia bekerja supaya yang terpisah bisa kembali bersambung. Jadi, tetaplah menjadi air. Tetaplah menjadi jembatan.